Halo dengan Mas Kambal 2 TV, apa kabar kalian, sehat semua? Jadi ada yang call WA, ada yang DM, Bang kasihlah komen tentang PSMS Medan yang mungkin ya kalau kita lihat setelah menonton video.com aja udah mulai ada pelemparan botol-botol air mineral kan. Padahal air mineral kalau di stadion biasanya agak mahal ya. Tapi jadi pertanyaan kadang, emang bisa masuk botol mineral? Ya tapi itulah oke lah, namanya orang dagang mungkin ya. Ada juga mungkin pengecualian gitu, mungkin ya, walaupun ya nggak tahu lah regulasi klub lah yang tahu ya, MO-nya masing-masing klub lah yang mungkin lebih paham, lebih hatam di situ kan. Tapi ya mana ya, kalau aku pribadi ya buat kita katanya tanggal 25 lawan Sada Sumut, lawan tim ke Sumatera Utara, Persirajanya. Kalau aku pribadi pemain-pemain Persirajanya nggak ada salah gitu. Maksudku kalau mereka komplain ke wasit di akhir pertandingan kapten mereka itu juga hal yang wajar. Terus pada saat dilempari di beberapa video-video yang aku lihat juga pemain-pemain Persiraja mencoba untuk menenangkan supporternya. Segelintir supporter yang mungkin nggak tahu apa itu sebenarnya respect dalam sepak bola. Yang dalam benak mereka mungkin yang tahu itu adalah setiap main di Aceh harus menang dan tidak boleh ada yang membawa poin. Mungkin seperti itu. Walaupun PSPS juga sudah di pertandingan pertama mereka juga menahan seri kan, 0-0. Ya kayak gitulah jalan ceritanya ya. Jadi aku pikir perlu proses pembelajaran, walaupun nggak semua aku yakin supporter Persiraja seperti itu, karena mungkin ini yang panggaron ya, kalau bahasa Medannya panggaron, sok jago gitu. Atau mungkin dia itu tidak pernah keluar dari tempatnya mungkin ya. Jadi mungkin kata dalam tempurung, jadi nggak tahu mungkin bergaul. Karena bukan apa-apa ya. Ya sampai detik ini kalau main ke Sumatera Utara, biasanya itu yang dibantai itu kadang tim sendiri gitu. Ya kan? Ketika misalnya PSMS juga seri melawan Persiraja, kayaknya Persiraja aman-aman aja. Kalau masalah misalnya ada segala macam terus dapat lali di ini, itu wajar. NBA aja yang mungkin di Amerika Serikat yang mungkin kehidupan sosial mereka juga lebih tinggi dari kita, yang jelas kaya-kaya gitu, ya tetap ada mumu kayak gitu kalau atau gitu kepada pemain lawan, itu saya dan itu wajar. Tapi berani aku bilang, satu botol mineral pun sepenglihatan aku tidak pernah melayang untuk tim lawan di Sumatera Utara ini, baik di Teladan maupun di Stadion Baharudin. Ada 3 klub dari Sumatera Utara, PSMS Medan, PSDS dan Sada Sumut. Supporternya nggak gitu tuh. Tapi aku juga agak kecewanya sama Panpel gitu. Berarti Panpelnya nih yang tidak siap, atau mungkin Panpelnya ketakutan gitu. Ketakutan mungkin Panpelnya. Jadi aku pikir nggak usah jadi Panpel. Terus itu kan agak bingungnya ya. Aku nggak tahu ya. Tapi seingat aku pernah juga live streaming di sana ketika pernah jadi official PSMS ketika Persiraja masih Liga 1. Pemanasan lawan PSMS Liga 2, dan itu ada hal yang menarik juga, yaitu Rahmat Hidayat dan Devri Rizky agak cekcok, walaupun akhirnya ketika Devri Rizky ke PSMS Medan persahabatan tetap terjalin. Itulah sepak bola. Tapi harapan kita ya nggak usah contoh lah hal tersebut, balik lagi nggak usah contoh, biarkan aja mereka seperti itu, tapi kita jangan, tetap kita layani gitu dengan ya semaksimalnya kita. Jangan ganggu pemain Persirajanya, karena balik lagi aku respect dengan pemain Persiraja yang kayaknya langsung cepat angkat tangan, memohon tidak melempar, itu kan keren gitu. Tapi itulah ya, nggak ngerti juga ya, kayak mana kali rupanya gitu. Tapi ya sudahlah, harapan kita di sini adalah Pak Erick Thohir, PT Liga, Komdis juga bertindak tegas. Aku pikir hukuman berat harus benar-benar dilakukan. Kenapa? Karena pertama banyak kali botol-botol mineral yang masuk. Itu juga agak membingungkan. Kalau di Stadion Baharudin itu bahkan dituang di plastik gitu, dituang di plastik, diminum di plastik. Kalaupun mungkin ada kita lihat justifikasi, ya mungkin itu ada anak bayi, perlu air panas, butuh mungkin termos gitu. Nggak mungkin termos dibuang ya kan, mahal mama gitu. Tapi aku pikir kecewa. Kalau misalnya ada juga aku lihat di akun Bola Aceh, PSMS dibantu wasit. Ya itu beda lagi, beda jurus itu mah. Ya biarkan aja itu diinterogasi nanti sama tim ini, sama Komdis, sama komisi wasit. Kalau memang ada ketahuan ya pasti akan dihukum. Sudah banyak wasit yang dihukum. Tapi tidak juga pembenaran yang dilakukan itu. Sama kayak misalnya jujur kita bicara hukum misalnya. Istri kita selingkuh atau
kita selingkuh apakah bisa dibunuh? Ya tidak, nggak itu jalan ceritanya. Ada penegak aturannya, penegak hukumnya ada, di PSSI juga ada namanya Komdis. Tapi harapan aku, kalau aku pribadi ya memang kalau bisa supaya jadi pelajaran juga, walaupun hanya segelintir ya, tapi ya itulah pepatah mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, ya ini harus tetap dapat hukuman berat. Bahkan informasinya itu aku sampai jam 4 tidur untuk mencoba melihat, karena aku juga udah dapat informasi dari pemain-pemain juga, yaitu nggak bisa keluar. Mereka juga agak sedikit, ya mungkin ya jujur lah, siapa sih yang agak fobia kan. Baru ada juga katanya pemukulan. Ya kita lihat lah bagaimana. Bahkan Rahmat juga sudah buat di story-nya kan, story Instagramnya, dia juga olahraga keduanya lah baku hantam ya. Betepuk kalau bahasa orang Medan. Tapi harapan kita ya udah, apapun yang terjadi, tim Persiraja Banda Aceh, pemain-pemainnya adalah orang-orang yang fair play. Dan bukan tidak mungkin juga nanti akan terjadi tukar-tukaran juga kan, karena Free Rizky juga dari PSMS ke sana balik lagi gitu. Ya bisa aja di sini juga sudah ada tersisa 2 pemain Aceh kan, ada Tangse, kemudian ada Torres ya, dan itu baik-baik saja kan hubungan. Jadi itu aja dongan-dongan kalau aku pribadi, ya jangan kita balas nanti ketika mereka kesini karena pemain-pemainnya tidak salah. Biarkanlah komisi disiplin yang bergerak. Buatlah kita benar-benar menjadi masyarakat yang bermartabat, yang bisa berkolaborasi ya kan, untuk mensukseskan dan mendoakan Liga 2 ini bisa menghasilkan tim-tim yang bagus. Walaupun 2 paling kuat mungkin tentunya ke tim idola yang kita fanatiki. Tapi ya sudahlah, itu aja kalau aku pribadi. Ini harus diusut, kalau betul ada pelemparan ya tetap harus diusut. Dan besar harapan kita juga PSSI benar-benar serius untuk menindaklanjuti ini. Ya betul-betul dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan regulasi, apapun regulasinya. Kita nggak minta di luar dari regulasi, tapi regulasi yang ada. Tapi memang sangat brutal sekali seperti itu. Bahkan ya udahlah, mungkin Komdis sudah tahu sendiri, di media massa juga sudah banyak. Nggak ada pembenaran untuk itu semua. Tidak ada gara-gara ABC kau berhak melakukan apa saja. Itu aja. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika pemain PSMS Medan mau masuk lorong ganti, semuanya sudah angkat tangan. Di perang manapun kau udah angkat tangan nggak boleh ditembak idola kan gitu. Apalagi itu udahlah. Mungkin gitu ke bahasa Medan kita, udahlah boy, udahlah aman ya. Sorry ya coy, aman ya coy, udah kayak gitu. Tapi tetap juga dilempari air mineral. Yang aku pertanyakan, air mineralnya itu merek apa? Dah ya, Pak Erick Thohir kami butuh bapak, PT Liga kami butuh bapak, Komdis kami butuh bapak. Yuk, itu aja. Dan kita berharap juga skuad PSMS Medan sampai di Medan dengan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan mungkin besok bisa atau recovery training biar si Kambal juga nengok-nengok lagi. Itu aja kawan-kawan. Makasih banyak, sukses buat Anda semua. Dan aku pakai batik Hari Guru.